Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufa wa zarabiyu mabthutha afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa ahsana al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang sangat cerah ini kita bisa berkumpul, bisa bermuajah kembali bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat setelah mengakhiri rangkaian Madrasah Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis Idul Fitri pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah salat rahimakumullah, dalam suatu hadis yang panjang diriwayatkan ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Talha. Abu Talha ini memiliki seorang putra yang dikisahkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim sedang dalam kondisi yang sakit parah. Sebagai kepala keluarga, Abu Talha mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus meninggalkan rumahnya, mencari nafkah keluar daerah yang cukup jauh. Sehingga anaknya ditinggalkan, dititipkan kepada sang istri.
Apabila ada kabar, tolong beritahu sejujur-jujurnya kondisi tentang anaknya. Singkat kisah, qadarullah, ketika sang ayah Abu Thalhah pergi mencari nafkah, ternyata sang anak yang dalam kondisi sakit tadi oleh Allah Azza wa Jalla diambil, dipundut kembali kepada keharibaan Allah Azza wa Jalla. Ketika anaknya wafat, sang istri yang bernama Ummu Sulaim mengatakan kepada saudara-saudaranya agar janganlah kalian menyampaikan kepada Abu Thalhah suamiku, biarkan aku saja yang akan menyampaikannya. Ketika sang suami sudah balik kembali ke rumahnya, kemudian sang suami bertanya kepada istrinya, wahai istriku, bagaimana kondisi anakku sekarang? Bagaimana kondisi fulan? Kemudian sang istri menjawab bahwasanya, Abu Thalhah suamiku, anakmu sekarang kondisinya sudah lebih baik. Tentu apa yang disampaikan oleh sang suami ditangkap berbeda yang disampaikan oleh sang istri ditangkap berbeda oleh sang suami. Dipikirnya anaknya sudah sembuh, yang kemarin batuk-batuk, yang kemarin mungkin muntah darah, sudah dalam kondisi sehat walafiat. Ketika terjadi percakapan itu, kemudian Ummu Sulaim sebagai istri yang baik, istri yang berbakti kepada suaminya, kemudian menghidangkan makanan terbaik dan melayani suaminya. Ketika selesai hajatnya ditunaikan, kemudian sang istri Ummu Sulaim kembali mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, apabila panjenengan dititipi sebuah barang oleh orang lain, kemudian barang itu hendak diambil kembali oleh pemiliknya, bagaimana tanggapan Anda? Kemudian sang suami Abu Thalhah kembali mengatakan bahwasanya tidak ada hak bagiku, bahwasanya barang itu bukan milikku, ada pemiliknya yang hakiki. Maka apabila si pemilik hakiki pemilik aslinya hendak mengambilnya kembali, maka biarkan dan akan aku berikan. Kemudian setelah tahu jawaban dari sang suami, tidak ada ratatan kesedihan. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan bahwasanya, wahai suamiku, sesungguhnya putramu sudah kembali kepada hariban Allah Azza wa Jalla. Ketika disampaikan dengan cara yang jujur dan lembut tadi, kemudian Abu Thalhah serta tentu juga Ummu Sulaim sang istri tidak ada ratapan kesedihan, tidak ada longlongan, tidak ada kemudian merasakan luka yang mendalam. Itulah sedikit contoh jamaah sholat Id yang dilakukan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita atau pada umumnya di momen yang bahagia ini, potret keluarga dari Abu Thalhah dan Ummu Sulaim kiranya bisa kita jadikan teladan, kita jadikan menjadi contoh bahwasanya dalam sebuah keluarga yang harmonis itu harus memiliki kesabaran hati, kematangan emosi dan kedewasaan dalam bersikap. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, rahasia dibalik ketenaran, ketegaran dan kesabaran pasangan suami istri tersebut tentunya ada dua kata kunci, ada dua poin yang bisa kita ambil hikmahnya pada pagi hari ini. Bahwasanya semua yang ada di dunia ini, baik itu harta, baik itu uang, baik itu rumah, baik itu mobil, bahkan anggota keluarga kita sendiri, sesungguhnya semua adalah milik Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah sampaikan di surat Al-An'am ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul liman ma fis samawati wal ardi lillah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, milik siapakah yang ada di langit dan bumi ini? Katakanlah semua itu adalah milik Allah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kesadaran pertama, poin pertama yang harusnya kita miliki dalam keluarga yang kita emban atau yang kita pimpin, bahwasanya konsekuensi pertama adalah pergunakanlah semua yang ada di dunia ini karena semua adalah milik Allah, dan pergunakanlah sesuai aturan yang berlaku. Jika semuanya dilakukan, jika semuanya dipergunakan sebagaimana peruntukannya, maka bagaimana indahnya dunia ini. Tidak mungkin ada orang yang bunuh diri menggunakan baygon, tidak mungkin ada orang yang bunuh diri, menabrakkan diri di kereta api dan lain sebagainya. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kepada kita nyawa, waktu, anak, pasangan, berbagai jenis barang lainnya, bukan tanpa aturan. Maka kewajiban kita adalah memahami dan mempelajari aturan tersebut. Kemudian kita gunakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita dengan aturan yang telah Allah atur sebagaimana mestinya. Kita diberikan karunia Allah berupa harta, mata, tangan, kaki, dan kelebihan lainnya. Semuanya harus dipergunakan sesuai dengan aturan Allah Azza wa Jalla.
Kita diberikan tangan oleh Allah Azza wa Jalla bukan untuk menghajar, bukan untuk memukul, bukan untuk menyakiti anak dan istri kita, tetapi tangan yang kita miliki kita pergunakan untuk mencari nafkah. Mata yang sudah diberikan Allah sempurna ini, mari pergunakan sebaik-baiknya, jangan digunakan untuk jelalatan, gunakan untuk belajar, membaca buku, membaca Quran, mentadaburi keagungan Allah Azza wa Jalla. Uang atau harta yang telah kita miliki, sesungguhnya jangan dihambur-hamburkan, jangan diboros-boroskan, jangan dibuat untuk berjudi online, tetapi gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Quran surat Al-Isra ayat 36. Kemudian diperkuat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la tazalu yaumal qiyamati qaddama 'abdi hatta yus'ala an arba'i an umrihi fa fida ma afnahu wa an jasadi fi ma ablahu wa an ilmihi ma amila bihi wa an malihi min aina akhadhuhu wa fi ma anfaqahu. Kaki dari seorang hamba tidak akan bergeser di hari kiamat sampai ia ditanya, umurmu kamu habiskan untuk apa? Ilmu yang telah kau miliki, apakah telah engkau amalkan? Harta yang kau miliki, apakah engkau peroleh dengan cara yang halal dan telah engkau belajarkan sesuai jalan Allah? Dan tentang tubuhmu, badanmu, fisikmu, sudah engkau gunakan untuk apa saja? Dengan menggunakan titipan Allah sesuai dengan aturan tersebut, maka level tertinggi adalah kita harus bersyukur. Di hari yang berbahagia ini, segala kenikmatan yang telah kita miliki, kita syukuri. Namun hanya sedikit hamba yang mampu mencapai level tersebut. Ikmalu ala Dawud syukran wa qalilun min ibadis syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud, sesungguhnya bersyukur kepada Allah dan sedikit dari kalian yang bisa bersyukur. Surat Sabah ayat 13. Apabila kita jalankan aturan Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan memperbanyak nikmat kita. Harta semakin berkah, tubuh semakin sehat, anak akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Namun sebaliknya, jika kita melanggar aturan Allah, maka azablah yang akan kita terima. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ingatlah wahai manusia, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya kalau kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka pastilah azabku sangat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Konsekuensi yang kedua, maka apabila kita ditimpa musibah, bersabarlah. Ketika kita sudah meyakini apapun yang ada di tangan kita, mau itu mobil, mau itu rumah, mau itu harta, bahkan anggota keluarga kita, semuanya hanya titipan. Kewajiban kita sebagai hamba adalah menerima dengan penuh kesabaran dan keridhaan apabila hal-hal yang saya sebutkan tadi diambil kembali oleh sang pemilik yang hakiki. Begitulah Allah menguji para hambanya, di antara ujian tersebut kehilangan harta dan nyawa. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepada kalian wahai manusia dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang-orang ditimpa musibah, sesungguhnya kita harusnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dari rahmat Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan apabila jika kita kehilangan barang yang berharga, baik itu perhiasan, kendaraan, bahkan orang yang kita cintai, maka ingatlah bahwa sesungguhnya semua adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita hanya sementara. Sehingga apapun yang Allah kehendaki, dia akan mengambilnya, Allah akan mengambil kembali, maka terserah Allah. Seseorang yang bisa menghadirkan keyakinan tersebut, insya Allah bisa hidup dalam ketenangan dan tidak perlu sedih dalam berkepanjangan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup di khutbah Idul Fitri hari ini, saya ambilkan satu athar dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, pernah bercerita, suatu ketika Rasulullah SAW sedang dalam kondisi kesedihan.
Beliau menggendong erat-erat putranya yang bernama Ibrahim yang kala itu sedang sakit parah. Ada salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf kemudian melihat Rasulullah, engkau menangis. Kemudian Rasulullah menjawab, faqala, menjawab pertanyaan dari Abdurrahman bin Auf, ya ibni Auf, innaha rahmah. Sesungguhnya Abdurrahman bin Auf, yang menetes dari air mataku ini adalah rahmah atau kasih sayang. Tsumma atba'aha bi ukhra innal aina tatma wa qalba yahzan. Mata boleh menangis, hati boleh bersedih. Akan tetapi tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wala naqulu illa ma yurda rabbana wa inna la firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disunahkan bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menegakkan sholat id seperti hari ini atau pagi hari ini, dan selepas pelaksanaannya saat pulang menuju rumah panjenengan masing-masing agar melewati jalan yang berbeda dari jalan yang dilaluinya ketika berangkat. Hal itu dalam rangka mencontohkan apa yang disunahkan, apa yang telah dipraktikkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, menampakkan syiar, bertakbir, bertahmid dan bertahlil, dan serta di hari ini mari tebarkan salam dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Tak lupa jamaah sekalian sampaikan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, karena kalimat itulah yang mengandung doa supaya Allah Azza wa Jalla menerima amal perbuatan kita, perbuatan orang yang mengucapkan maupun orang yang diberi selamat. Dan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwan indal hisab. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa taqashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.